Tapi untuk menjadi dukun seperti Basri, Wak, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi sama Delvi. Nah, bisa kalian tebak syaratnya itu apa? Nah, inilah dia nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal dari negara kita, Indonesia. Kasus yang akan aku ceritakan ini, Wak, bisa dibilang merupakan salah satu aksi kejahatan yang paling sadis, paling mind blowing, paling menyeramkan, paling menggelikan, paling menjijikkan yang pernah aku ceritakan di sini mungkin ya. Jadi pelakunya dalam kasus ini adalah seorang laki-laki muda yang berambisi ingin menjadi seorang dukun, dan aksi kejahatan yang dilakukannya ini, Wak, merupakan syarat yang harus dia penuhi supaya dia nih bisa sakti dengan ilmu hitam, Wak. Pokoknya ini tuh tipikal kasus yang betul-betul bikin kita geleng-geleng kepala tuh loh. Gak habis pikir aku, kok bisa ada peristiwa sesadis ini terjadi di muka bumi ini, terus di Indonesia pula, Wak. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya nih, Wak, aku mau kasih warning dulu nih sama kalian ya. Video ini tidak cocok nemenin kalian waktu makan. Mohon maaf nih, yang lagi makan, mohon maaf, ganti video lain aja. Atau habiskan dulu makan kalian, baru kalian balik ke sini. Nggak usah lagi, nanti tuh mual-mual kalian, nanti aja lah. Nggak usah waktu makan nih pokoknya. Waktu nyetrika, waktu lagi bawa mobil, lagi kerja, nggak apa-apa. Semenjijikan itu Nadia, iya. Mohon maaf. Emang kisah seserem apa sih? Kok sampai kasih trigger warning segala nih? Aku nggak mau banyak spoiler di depan, Wak, dah. Nggak usah lama-lama, langsung masuk aja ke apanya kita ya. Check it out. Nah, jadi, Wak, kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang laki-laki muda bernama Delvi atau yang sering dipanggil Buyung, Wak. Nah, Delvi ini lahir di kota Duri, Bengkalis, Riau pada tanggal 12 Desember tahun 1994. Ketika kasus yang melibatkan dirinya ini mencuat, Wak, pada saat itu Delvi ini baru berusia 19 tahun dan sedang menetap di sebuah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya, Wak, Delvi ini dikenal sebagai orang yang cenderung pendiam dan juga tertutup. Tapi di balik karakternya yang pendiam itu, ternyata sejak kecil si Delvi ini punya banyak sekali pengalaman yang bisa dibilang agak nggak lazim dialami oleh anak-anak pada umumnya, Wak, ya. Dimana sejak dia kecil, Wak, Delvi ini sudah terpapar dengan berbagai praktek perdukunan. Karena Delvi ini adalah anak dari seorang dukun yang cukup terkenal di sana. Dukun itu tidak lain adalah ayahnya yang bernama Basri Tanjung. Sebenarnya juga tidak banyak informasi tentang latar belakang keluarganya si Delvi ini, Wak, tapi yang jelas beberapa sumber menyebutkan kalau Basri Tanjung atau ayahnya si Delvi ini sering kawin cerai gitu. Nah, Delvi ini adalah anak bungsu dari istri ketiganya. Delvi punya dua kakak, Wak. Kakak keduanya namanya Junaidi. Nah, kakak pertamanya aku nggak nemuin namanya siapa. Nah, untuk menghidupi keluarganya, Wak, seperti yang aku sebutkan tadi, Basri Tanjung ini berprofesi sebagai dukun. Basri ini disebut-sebut memiliki kemampuan supranatural yang dapat mengobati orang sakit dan juga menerawang barang-barang yang hilang kayak gitulah. Banyak nih, Wak, katanya orang yang datang ke sana untuk memakai jasanya si Basri ini. Karena katanya dia ini memang dukun yang cukup kondang kali lah di sana. Nah, Delvi sebagai anak dari seorang dukun kondang pastinya ya udah nggak heran lah kalau sejak dia kecil dia ini sering sekali melihat ritual perdukunan yang memang dilakukan sama ayahnya. Bahkan, Wak, nggak hanya sekedar melihat aja, Delvi ini katanya juga sering terlibat dalam ritual perdukunan itu. Salah satunya Delvi ini pernah dimandikan oleh Basri menggunakan kembang 7 rupa dari 7 mata air berbeda. Nah, karena sejak kecil Delvi ini sudah akrab dengan dunia perdukunan, Wak, hal itu membuat Delvi pun merasa kagum nih dengan kemampuan supranatural sang ayah. Akhirnya sejak kecil, Wak, Delvi pun bercita-cita ingin menjadi dukun. Dan cocok pula tuh, Wak, di saat yang sama ternyata Basri ayahnya ini juga berencana untuk mewariskan keahliannya itu, keahlian di bidang perdukunannya ini ke salah satu anaknya. Dan pada saat itu kondisi kesehatan Basri juga udah mulai ngedrop nih, udah mulai sering sakit-sakitan. Jadi sebelum terlambat, Basri ini ingin melatih salah satu anaknya untuk jadi dukun juga buat nerusin dia kan. Nah, terus entah kayak gimana ceritanya, pada saat itu Basri ini yakin kalau Delvi lah anak yang paling cocok untuk menjadi penerusnya. Tapi untuk menjadi dukun seperti Basri, Wak, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi sama Delvi. Nah, bisa kalian tebak syaratnya itu apa? Ah, inilah dia nih. Ini salah satu part yang ya Allah. Saat itu Basri bilang, "Delvi, kalau kau mau jadi dukun seperti ayah, syaratnya kamu harus mengumpulkan, mohon maaf, 7 alat vital laki-laki dan kamu harus meminum darah yang mengalir dari 7 alat vital itu. Tapi kamu nggak boleh sembarangan ya. Alat vital yang kamu ambil itu harus dalam kondisi yang sehat dan nggak impoten alias bisa berdiri." Jadi ini
Aduh ya Allah, demi kenyamanan bersama Wak, mulai dari detik ini nih, aku ganti menyebutan alat vital tuh jadi alat aja ya, alat. Jadi setiap kali aku bilang alat, itu berarti alat vital laki-laki itu, oke? Ya, nggak nyaman soalnya Wak. Iya betul. Nah lanjut. Nah mendengar syarat itu tuh kamu harus gini kata bapaknya kan. Delvi tuh agak ragu Wak. Kok syaratnya susah kali Pak? Gimana caranya aku bisa ngumpulin 7 alat itu? Nah Delvi yang ngerasa keberatan itu akhirnya sempat menunda keinginannya untuk menjadi dukun. Padahal cita-citanya tuh kan. Sampai akhirnya pada tahun 2010 Wak, ibunya Delvi ini meninggal dunia. Dan sejak ibunya ini berpulang ke rahmatullah nih, Basri sang ayah memutuskan untuk pindah rumah ke Bengkalis. Nah pada saat itu Delvi ini nggak ikut pindah Wak sama bapaknya. Dia memilih untuk menumpang di rumah kakak pertamanya yang berada di Siak. Dan FYI kakak pertama yang nggak tahu namanya ini siapa, berprofesi sebagai penjual sate. Dan selama Delvi menumpang di rumah kakaknya itu, sehari-hari pun Delvi ikut membantu si kakaknya berjual sate. Dan hal itu terus dilakukan sampai tidak terasa waktu sudah 3 tahun berlalu Wak. Nah meski sudah bertahun-tahun nih di dalam hatinya Wak, ternyata Delvi ini masih menyimpan keinginan untuk jadi dukun. Dan setelah dia memikirkan hal itu berkali-kali, akhirnya pada tahun 2013 Delvi pun jadi mendadak yakin, aku nggak mau nih terus-terusan jualan sate macam kakak aku nih, aku mau jadi dukun sakti macam bapak aku. Mulai hari ini aku akan berusaha mengumpulkan syarat yang bapak minta, which is apa ya, 7 alat tadi Wak. Alhasil karena memang keputusannya itu sudah bulat, Delvi pun segera memulai aksinya dalam mengumpulkan 7 alat tadi. Dan dari sinilah Wak, kejahatan yang dilakukan sama Delvi pun dimulai. Lanjut. Ini siapkan hati, batin, nurani, dan pikiran Wak ya. Agak emosi Wak. Nah jadi ceritanya Wak, pada bulan Januari tahun 2013 Delvi ini masih numpang tinggal di rumah kakak pertamanya di Siak ya kan. Nah seperti biasa pada saat itu Delvi ini membantu kakaknya berjualan sate. Dan kebetulan nih lokasi tempat Delvi jualan itu nggak begitu jauh Wak, dari kawasan pemukiman warga. Hal itu membuat Delvi ini pun jadi hafal nih sama orang-orang yang tinggal di sana kan. Salah satunya adalah seorang anak berusia 5 tahun berinisial FD. Ketika melihat si FD ini, Delvi merasa bahwa anak ini adalah sasaran yang tepat untuk jadi korban pertamanya Wak. Lalu pada suatu hari Delvi pun menghampiri FD. Dia bilang, Dek, ikut main sama abang yuk, mau nggak? Kata gitu kan. FD yang memang udah nggak asing sama Delvi tentunya nggak ngerasa curiga sama sekali kan Wak. Akhirnya Delvi pun langsung mengajak si FD ini ke tempat sepi yang memang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Di tempat itu Wak, Delvi lalu memeriksa kondisi alatnya FD, bisa ereksi atau enggak. Jadi aku nggak perlu jelasin lagi gimana gitu. Pokoknya dilihat ini sehat apa enggak nih, nggak impoten lah intinya. Dan setelah memastikan kalau alatnya itu sehat, disitulah tanpa rasa kasihan Delvi langsung menghabisi nyawanya FD dan mengambil alatnya si FD itu pakai cutter. Dan aksi pemotongan itu tentu ya bikin darah yang ngucur kan. Darah tuh ngucur dari alatnya FD kan. Lalu berdasarkan instruksi dari ayahnya, Delvi pun meminum sebagian dari darah tadi dan juga dioleskannya itu ke beberapa bagian tubuhnya. Barulah setelah menyelesaikan aksi jahatnya itu, Delvi ini mengubur jasadnya FD menggunakan daun-daun kering di tempat yang memang jarang dilalui orang. Gitu caranya Wak. Mual nggak kalian? Kayak gini kalian mau sambil makan? Terus beberapa saat kemudian pihak keluarga pun mulailah mencari keberadaan FD. Kan hilang kan FD nih kan Wak. Tapi setelah dicari kemana-mana hasilnya tetap nihil. Pada saat itu orang-orang ini juga nggak ada yang curiga nih sama Delvi. Alhasil apa ya udah, Delvi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Delvi pun pindah nih Wak. Bukan di rumah kakak pertamanya lagi. Dia pindah ke rumah kakak keduanya. Siapa tadi namanya? Junaidi. Yang ada di Kabupaten Siak. Masih sama-sama di Siak juga Wak. Cuman beda rumah nih ya. Pindah dia ke rumah kakak kedua. Nah adalah tuh kan, selama menumpang di rumah Junaidi atau kakak keduanya ini Wak, Delvi beralih profesi menjadi tukang antar galon di depo pengisian air minum. Tapi setelah beberapa lama kerja di sana, bosnya Delvi ini yang namanya Pak Zailani ngerasa kalau kinerjanya Delvi kok jadi nggak bagus ya gitu. Jadi Delvi ini sering diamatinya sering ngelamun, sering bengong gitu kan, dan terlihat nggak fokus kerja gitu lah Wak. Lalu sekitar 2 bulan sejak dia bekerja di sana, Delvi ini tiba-tiba ngampirin Pak Zailani. Dia bilang, Pak saya izin lah Pak, saya mau resign gitu. Saya mau balik ke Bengkalis saja, ke rumah bapak saya. Katanya, loh kenapa kau tiba-tiba mau balik ke rumah bapakmu? Emangnya ada apa gitu kan? Bapak saya lagi sakit Pak, saya mau ngerawat dia. Terus boleh nggak Pak saya pinjam duit bapak dulu buat biaya pengobatan bapak Pak? Nah dengar ucapan Delvi, di situ Pak Zailani ini ngerasa nggak tega juga Wak. Akhirnya dia meminjamkan lah sebagian uangnya buat si Delvi kan. Lalu ya udah kok balik lah gitu, nggak usah kerja di sini dulu. Terus nggak lama kemudian Delvi pun betul Wak, dia berangkat nih ke Bengkalis, sudah nggak di Siak lagi. Tapi nih tujuan Delvi berangkat ke Bengkalis sana ternyata
Dita bukan untuk ngerawat bapaknya yang lagi sakit, Wak, melainkan untuk kawin lari sama pacarnya. Dia punya pacar namanya Dita Desmalasari. Dari sumber yang aku baca, Wak, disebutkan kalau si Delvi sama Dita ini udah pacaran sejak mereka SMP. Mereka teman seangkatan dan sama-sama sudah berusia 19 tahun waktu itu. Dan setelah mereka menikah, barulah sifat aslinya si Delvi ini kelihatan. Pada saat itu rumah tangga Delvi dan Dita ini tidak berjalan mulus, Wak, karena Delvi ini sering melakukan KDRT ke Dita. Dan gak cuman itu aja, usut punya usut nih, katanya Delvi ini juga nggak jago, Wak, dalam urusan ranjang. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu, Delvi bilang ke istrinya, ke Dita kan, aku tahu nih gimana caranya biar aku perkasa di ranjang. Dita jawab, emang apa? Gimana caranya? Ada memang ritual yang harus aku lakukan. Syaratnya aku harus ngumpulin 7 alat laki-laki yang kondisinya sehat semua. Sekarang aku baru dapat 1. Kau mau bantuin aku nggak ngumpulin 6 lagi? Kata, udah gila gue ya, syaratnya kayak apa itu? Udah nggak betul kau nih ngucap-ngucap lah. Nggak mau aku ikut-ikutan, kata si Dita. Nggak mau si Dita, Wak. Nah, penolakan Dita itu bikin si Delvi marah. Kok kalau kau nggak mau bantu aku, awas kau nggak aku buat hidup kau nggak tenang. Delvi terus kan ditekannya si Dita kan supaya Dita mau ngebantuin dia. Nah, di sisi lain Dita ini juga masih terus ngalamin KDRT, Wak. Akhirnya karena dia nih nggak tahu harus berbuat apa lagi, dengan terpaksa Dita pun menuruti perintah suaminya itu, ikut si Dita ini, Wak, untuk ngelancarin aksi gila tadi tuh. Dan dari situlah perburuan korban selanjutnya dimulai. Nah, korban berikutnya yang menjadi sasaran kejahatan Delvi adalah seorang laki-laki dewasa, Wak, berusia 40 tahun berinisial AC. Kok berani Nadia si Delvi nargetin laki-laki dewasa umurnya 40 tahun pula. Orang tadi korban pertamanya aja laki-laki. Anak-anak berani dia ngadepin bapak-bapak kayak gitu. Jadi, Wak, AC ini mengidap keterbelakangan mental. Dan hal itulah yang membuat Delvi ini merasa kalau AC merupakan sasaran empuk untuk dijadikan korban selanjutnya atau korban keduanya. Akhirnya di bulan Juli tahun 2013, Wak, Delvi sama Dita istrinya ini mengajak Aceh ke suatu tempat yang sepi di pinggiran desa yang ada di Bengkalis ini. Dan sama juga seperti korban sebelumnya, Wak. Pertama-tama Delvi ini harus memastikan kalau alatnya si Aceh ini dalam kondisi sehat. Terus karena waktu itu dia udah punya partner in crime lah, which is istrinya si Dita itu, ya Dita lah yang bertugas memeriksa kondisi alatnya tuh, Wak. Lalu setelah kondisi alatnya itu dipastikan sehat, di tempat itulah mereka langsung menghabisi nyawanya Aceh. Kemudian diambilnya alat potongnya pakai cutter juga. Terus sama jasadnya Aceh ini kemudian dikubur seadanya di tempat yang memang jarang dilalui sama orang. Dah 2 korbannya. Selang beberapa minggu kemudian, tepatnya di bulan Agustus tahun 2013, Wak, Delvi sama Dita dapat lagi korban ketiga. Anak laki-laki ini umur 9 tahun, inisialnya IS. Sama macam Aceh, Wak, IS ini juga berasal dari Bengkalis. Pada saat itu IS sama kawan-kawan ini cerita lagi mancing lah gitu di sungai kan, yang memang ada di desa mereka. Lalu si Delvi sama si Dita ini datanglah ke si IS. Dek, ikut kami mancing gak sebelah sana, yuk, sana ikan lebih banyak. Nah, dengar iming-iming itu, Wak, tanpa pikir panjang, IS ini pun ikutlah tuh sama Dita sama si Delvi ini kan. Mereka boncengan motor tuh bertiga nih ke tempat yang sepi. Nah, sesampainya di lokasi yang dirasa aman, kejadian berikutnya juga kurang lebih sama kayak tadi, Wak. Dipastikannya dulu alat ini sehat apa enggak. Udah sehat, dihabisinya, dipotong, diambil pakai cutter juga. Terus yang terakhir jasadnya dikubur seadanya aja, pakai daun-daun kering aja ditanam gitu. Nah, situ. Sampai ke sini korbannya ada 3 ya kan. Berarti si Delvi harus mengumpulkan berapa? 4 lagi. Lanjut. Nah, dalam mencari korban keempat ini, Wak, Delvi dan Dita ini memutuskan untuk pindah rumah. Jadi nggak di Bengkalis lagi nih. Waktu itu Delvi mengajak Dita ke Siak dan kembali lagi ke rumah kakak keduanya, ke rumah Junaidi lagi nih. Sesampainya di sana, waktu udah nyampe di Siak itu, Delvi pergi lagi nemui Pak Jenal. Masih ingat Glenn? Bos yang di depo pengisian air minum tuh, pergi ke sana. Dia minta lagi kerjaan. Boleh nggak, Pak? Saya kerja lagi di sini, Pak, sebagai tukang antar galon gitu. Nah, di situ Pak Jenal pun mengizinkan si Delvi untuk kerja lagi. Tapi saat itu lagi-lagi kinerjanya si Delvi ini dianggap nggak bagus. Kenapa? Karena bukannya bekerja dengan serius, Wak. Waktu itu tuh Delvi ini malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir macam mana cara bisa mendapatkan korban berikutnya gitu loh. Jadi dia tuh di sana bukannya kerja, Delvi ini macam terus entah melalak dia kemana-mana. Melalak tuh apa ya? Macam berkeliaran kemana-mana untuk memantau lingkungan sekitarnya gitu. Sampai akhirnya dia ketemu lah sama seorang anak laki-laki lagi, baru umur 10 tahun, Wak, inisialnya RH. RH ini bukan orang asing bagi Delvi, Wak. Karena sebenarnya Delvi ini udah sejak lama mengenal RH. Kebetulan RH ini bersekolah di SD yang memang tidak begitu jauh dari rumah kakaknya, Kak Junaidi tadi, tempat si Delvi ini tinggal kan. Lalu pada tanggal 14 Agustus 2013, Wak, sekitar jam setengah 6 sore, Delvi dijemputnya lah si RH
RH kan, yang waktu itu lagi main di pasar buntut tuh katanya. Di situ Delvi bilang, RH, yuk main lah yuk ke rumah abang yuk, ada istri abang juga di rumah yuk sini, kata gitu. Nah karena RH ini juga udah kenal sama Delvi dan juga Dita, di situ RH nggak curiga apa-apa. RH dengan sukarela mau diajak boncengan motor tuh sama Delvi berdua nih kan, boncengan motor ke rumahnya Dita gitu. Sesampainya di rumah, bukan diturunin ya si RH, Dita malah ikut nih jadi bonceng bertiga. Diajaknya RH ini pergi ke suatu tempat dulu gitu kan. Di situ Delvi bilang, sebelum main kita ke TPU dulu ya RH ya, abang mau ziarah dulu ke makam ibu abang, kata gitu. Lagi-lagi RH di sini nggak ada curiga sama sekali. Oh iya bang, kata diain aja sama dia kan. Tapi waktu sampainya di TPU, Delvi sama Dita ngajak si RH ke arah semak-semak belukar, dan pada saat itu Delvi bilang, abang mau pipis dulu gitu. Tapi begitu sampai di semak-semak, ya udah macam sama kayak tadi, Disitulah Delvi sama Dita langsung mengeksekusi RH, polanya sama juga kayak gitulah yang tadi itu, diambil lagi, dah dapat 4 lah alat itu kan. Sama juga jasadnya dikubur sembarangannya kayak gitu sama si Delvi. Sampai di sini Delvi berarti sudah mengumpulkan 4 alat laki-laki, kurang 3 lagi nih. Nah karena udah setengah jalan Delvi pun ngerasa jadi makin semangat gitu, dikit lagi gitu. Tapi pada bulan Maret tahun 2014 Delvi ini tiba-tiba mendapatkan satu kabar yang sangat mengejutkan, yaitu sang ayah atau bapak ya, Basri Tanjung ini meninggal dunia. Nah kematian Basri Tanjung ini bikin Delvi ya jadi sedih bukan main, dan selain itu juga dia jadi bingung, kalau ayah ini sampai meninggal, ayah belum sempat mewariskan ilmu dukunnya ke aku. Terus ini kayak gimana nih sekarang? Ini syaratnya hampir terpenuhi semua nih loh. Ini mau ku apain nih gitu kan. Nah akhirnya di tengah kebingungan itu tiba-tiba Delvi mikir, kalau aku tetap mengumpulkan syarat yang ayah aku minta, aku yakin nih ilmu perdukunan tuh pasti tetap bisa turun ke aku. Udah aku cuma tinggal ngelakuin ritual aja lah gitu. Ritual yang memang dia tahu aja gitu kan, Dah lah tuh akhirnya di sini Delvi tetap melancarkan aksinya dalam mencari mangsa baru. Gak peduli bapaknya meninggal, gak apa-apa, nanti bisa aku teruskan, kata dia gitu. Nah singkat cerita pada tanggal 16 Maret tahun 2014 Delvi dan Dita lagi-lagi mencari korban berikutnya, dan mereka pun mendapatkan korban kelima mereka, yaitu seorang anak berusia 9 tahun berinisial AB. Modus yang dilakukan sama Dita Delvi ini juga masih sama macam sebelum-sebelumnya. Dibujuknya lah korban ini untuk ikut jalan-jalan sama mereka ya kan. Lalu dengan berboncengan motor mereka bawalah si AB ini ke tempat sepi buat dieksekusi. Dan setelah menghabisi AB, berarti pada saat itu Delvi sudah mengumpulkan 5 alat, kurang 2 alat lagi. Dan hal itu yang bikin Delvi makin menggebu-gebu lagi Tapi nih waktu yang udah yang ke-6 ini, di saat yang sama ternyata Dita udah muak kali di sini Sebenarnya sejak awal pun Dita ini nggak mau ikut campur gitu dalam urusan ini. Cuman karena dia ini jadi kayak macam terpaksa ikut gitu loh, gara-gara dipaksa sama Delvi. Dan apesnya lagi, meskipun si Dita ini udah dibantunya laki ya kan, nyatanya si Delvi ini masih tetap bersikap kasar sama dia masih tetap melakukan KDRT. Jadi nggak dapat untung apa-apa dia ini sebenarnya. Akibatnya setelah 8 bulan menikah, Dita pun mengajukan gugatan cerai dan dia memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ngapa nggak dari awal aja Dita ya kalau langsung minta cerai gitu ya. Ya Allah. Dan akhirnya berpisah lah dia nih sama Dita. Dia balik ke rumah orang tuanya kan. Nah setelah berpisah ya Delvi yang nggak punya partner in crime lagi lah kan Akhirnya untuk melanjutkan aksi jahatnya itu, pada bulan Juni tahun 2014 Delvi pun mengajak temannya namanya Supian Waktu itu Supian umurnya 26 tahun nih. Si Delvi bilang di situ, "Woi Pian, yolah yuk bantu aku yuk buat berburu alat laki-laki. Nanti setiap kita berhasil dapat 1 korban, kau kasih 500.000, mau nggak kau?" kata gitu. Nah Supian yang pada saat itu memang lagi butuh duit jadi tergiur lah dia dengan bujukan si Delvi kan. Dia nggak peduli caranya kayak gimana, mau ngabisin nyawa orang lah, mau ngambil alatnya laki-laki lah, apapun itu nggak apa-apa, yang penting aku dapat duit kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Pian ini pun tahap mau, ayo dah, oke, ayo kata gitu. Dah lah tuh akhirnya mereka pun mulai mencari korban berikutnya, which is ini adalah korban ke-6. Lokasi mereka berburu nih berada di sungai yang memang tidak begitu jauh dari desa mereka yang ada di Kabupaten Siak. Sungai itu memang sering jadi tempat mandi dan berenang anak-anak Dah dipantau oleh sana kan mereka nyari-nyari korban nih. Nah setelah memantau langsung ke sana, Delvi dan Supian pun kemudian bertemu dengan seorang anak lagi berusia 8 tahun berinisial MG. Tanpa membuang waktu lagi, Delvi sama Supian ini pun langsung lah menghampiri MG. Dia bilang, "Dek, mau jajan nggak dek? Kita jajan ke warung sana yuk," kata gitu. Di situ MG ini nama anak-anak lah mungkin kan dia kira dengan mudah termakan ajakan Delvi sama Supian. Nah bonceng lah itu mereka bertiga ya kan menuju ke warung. Waktu nyampe di warung, Delvi sama Supian ini dikasihnya seplastik kerupuk gitu kan, jajan kan, dikasih kerupuk. Nah jajan buat kau MG kata gitu. Terus di warung yang sama waktu beli kerupuk ini mereka juga beli cutter sama beli kantong kresek ya kan. Habis dari warung mereka lanjut lagi berboncengan motor masuk ke hutan yang sepi. Dan sesampainya di sana ya template-nya sama lagi.
dipastikan sehat, diambil, dia makan darah Edi kayak gitulah. Astagfirullah. Dah matilah MG. Nah setelah mereka ngabisi nyawa MG, Pian ditagihnya lah janjinya si Delvi, kan udah aku bantu nih satu, kau bilang mau bayar aku 500, mana sini. Nah nengok Supian yang nagih duitnya itu, di situ Delvi panik, kan kebetulan dia juga nggak punya uang. Matilah dia minta duit nih gitu kan. Akhirnya demi bisa membayar upahnya Supian, di situ Delvi mencetuskan sebuah ide yang ya Allah. Di situ Delvi bilang apa? Aku mau ngabisin satu orang lagi karena totalnya itu harus genap 7, Tapi kan sini aku cuma butuh alatnya aja nih buat jadi ritual nanti kan. Kan dagingnya nganggur berarti kan. Daripada kita kubur, kita jual aja, Itu kata Delvi. Nah, Supian dia memang lagi butuh uang. Akhirnya dia ini aja rencana gila si Delvi ini. Pian ini pun ada ininya juga, Lalu betul pada tanggal 18 Juli tahun 2014 mereka pun kembali beraksi mencari korban selanjutnya, which is korban ke-7. Nah kali ini mereka mencari target korbannya di area pemancingan ikan, yang ada di desa itu. Nah di tempat itu mereka melihat ada 3 anak laki-laki berusia 10 tahun yang sepertinya bisa dijadikan target berikutnya. Mereka inisialnya FM, DD, sama MW. Nah karena kali ini mereka berencana mau menjual daging-daging korbannya ini, supaya mendapatkan daging yang banyak. Pada saat itu Delvi sama Supian ini sempat tuh berencana mau ngabisin 3-3-nya, padahal yang butuhkan alatnya kan cuma 1 nih. Udahlah 3 aja lah biar makin banyak duit kita gitu. Tapi karena mereka cuma naik motor, itu ya nggak muat ngangkutin 3-3, yang tarik 5 mereka kan nggak bisa. Akhirnya ada satu anak nih, betua kali anaknya, satu anak yang terpaksa ditinggal. Siapa dia? Si Dede. Jadi di bawah mereka cuma 2, FM sama MW. Nah tarik 4 nih mereka kan, dan kedua anak itu diajak nih pergi dengan dalih mau diajak mancing ke sungai yang lebih banyak ikannya katanya. Nah di tengah jalan, Delvi tiba-tiba sadar, bentar dulu, nanti kan daging anak-anak ini mau dijual kan, berarti nggak cukup nih kalau cuman kita potong pakai cutter. Ini harus pakai pisau daging, ini pisau daging ukuran besar nih, kayak gitu. Nah karena si Delvi sama Supian tuh nggak punya pisau daging, mereka kemudian, kalian tahu apa? Mereka kemudian sepakat untuk mengajak satu orang lagi. Ini namanya Diki Pratama, umurnya 16 tahun. Ngapa dia ngajak si Diki ini, Nadia? Karena bapaknya Diki ini seorang penebang pohon. Jadi dia ini pasti punya pisau yang lebih, pisau atau parang yang ukuran besar lah gitu kan. Waktu itu Delvi sama Supian bilang gini ke Diki, Diki ikut kami mancing yuk. Tapi kau jangan lupa bawa parang punya bapakmu ya, sekalian kami mau pinjam, kata dia kayak gitu. Nah dengar hal itu, anehnya Diki ini ngerasa biasa aja, dia nggak curiga, ngapa pula mau mancing bawa parang ya kan. Dia iya oke nanti aku bawa gitu. Betulan dia bawa tuh parang punya bapaknya tuh. Dah bawa nih si Diki juga. Nggak berselang lama, ya udah berarti mengumpul berapa tuh mereka? Berlima ya kan, si Delvi, Supian, Diki, FM sama MW nih yang kecil 10 tahun ini. Nah berkumpullah mereka di sekitar sungai tempat pemancingan. Sesampai di sana, Delvi sama Supian ini suruh si Diki sama si MW nunggu bentar di situ. Katanya mereka mau bawa si FM ini jajan ke warung dulu. Jadi MW dijaga sama si Diki, FM dibawa sama Dakjal berdua nih. Aku mau bawa si FM ke warung dulu yang mau jajan. Nah tanpa Diki ketahui, sebenarnya waktu itu Delvi sama Supian ini memang bohong, Bukannya mengajak FM ini ke warung, nyatanya mereka malah membawa FM ke dalam hutan untuk dieksekusi menggunakan parang yang tadi pinjam dari Diki. Itulah eksekusi kali ini cukup berbeda memang, dari korban-korban sebelumnya, dan cukup tragis, dimana Delvi sama Supian bukan hanya menghabisi dan mengambil alatnya aja, tapi mereka juga menguliti dan memotong-motong FM. Dan proses ini kan pasti nggak bentar kan, Nah karena memang proses eksekusi ini berjalan cukup lama, di sisi lain ternyata MW ini target korban selanjutnya yang nunggu sama si Diki tadi tuh bosan dia, pamit dia balik, lama kali ini katanya mau mancing nggak jadi nggak jelas kalian, balik laku katanya. Betuah MW, balik MW. Jadi waktu si Delvi sama Pian ini balik ke tempat semula, di situ ya mereka cuma ketemu sama siapa? Diki lah tetangga seorang situ nunggu kan. Nengok mereka balik, Diki nanya, kalian lama kali, si MW barusan balik tuh, mana si FM? Tadi dia sama kalian kan katanya ke warung. Nah denger itu, Delvi sama Pian ngomong gini, udah sekarang gini aja, mending kau ikut dulu sama kami. Yuk, ikut kemana? Udah lah ikut aja lah, yuk, tahu sendiri kau nanti, kata mereka. Akhirnya dengan polosnya lah itu Diki nih nurut lah itu kan, diikuti itu si Delvi sama si Pian yang dari belakang. Ternyata waktu itu mereka membawa Diki masuk ke hutan tempat mereka mengeksekusi FM. Waktu udah nyampe di sana, apa nggak terkejut si Diki tuh, Diki nengok langsung tuh semua banyak sekali potongan tubuh daging FM yang sudah ya Allah udah nggak jelas lagi lah itu gimana bentuknya kan. Diki udah shock, terduduk lemas, dia nggak bisa ngomong apa-apa dia kan, Dan waktu itu juga Delvi sama si Pian ini langsung ngancam, kok diam gue ya, jangan berani kok ngadu ke siapa-siapa, nanti kau yang kuginikan nanti mau kau. Nah sekarang mending kau bantuin kami masukin daging ini dalam kantong.
Akhirnya ya tuh sambil bergetar lah itu dimasukin lah itu daging FM tuh di dalam kantong kresek. Mereka bertiga memasukkan daging FM yang udah dipotong-potong ini ke dalam 7 kantong kresek, Wak. Yang mana salah satu kantongnya ini berisi alat-alat korban yang memang sudah dikumpulkan. Berarti di 7 itu 6-nya daging FM, yang satu ini kumpulan semua alat-alat yang memang sudah dikumpulkan sama siapa tuh. Aduh, gak kebayang aku, ya Allah. Iya, kayak gitu. Dah setelah semuanya beres ini, mereka bertiga lalu pergi untuk menjual daging itu ke warung-warung makan, Wak. Pergi mereka bertiga ini bilangnya apa? Ya daging sapi, daging bo, gitu ditawarkan sana kemari gitu, Wak. Dan setelah ditawar-tawarin ke orang-orang itu, ada nih 2 orang yang mau beli. Orang pertama beli 3 kantong 105.000 cuma, Wak, dibelinya. Terus orang yang kedua beli 3 kantong harganya lebih murah 80.000 aja. Nah, berarti total keuntungan yang mereka dapat dari jual daging itu berapa? 185.000, nggak nyampe 200.000, Wak. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi meskipun daging-daging itu terjual dengan harga yang sangat murah, di saat yang sama Delvin juga ngerasa senang kali, Wak. Kenapa? Akhirnya aku sudah bisa berhasil mengumpulkan 7 alat laki-laki sehingga ritual perdukunan yang aku nantikan pun akan dapat segera dimulai, kata dia kan. Akhirnya betul, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, ke-7 alat yang sudah Delvi kumpulkan sejak tahun lalu itu kemudian dia masukkan ke dalam satu wadah, Wak, katanya, yang berisi kembang 7 rupa gitu kan. Dan wadah itu diisi air, dan air itu digunakan Delvi untuk mandinya dia. Dan setelah melakukan itu semua, Delvi pikir, oh aku jadi dukun yang sakti kali lah ini kan. Nggak, Roa, nggak ada sama sekali. Tetap kayak tegongok gitu aja dia. Tetap jadi orang bonga. Yang ada nggak lama kemudian, wah, alhamdulillahnya dia mendapatkan balasan atas kejahatan yang sudah dia lakukan. Terungkap. Dan jadi waktu itu tanggal 20 Juli tahun 2014, keluarganya FM, ingat kan korban terakhirnya Delvi ini, akhirnya melaporkan hilangnya FM ke kantor polisi. Dari situ polisi mulai melakukan penyelidikan, Wak, dengan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di sekitar sana. Polisi banyak tuh menanyai warga sekitar termasuk teman-temannya FM. Lalu sampailah polisi ini ketemu sama kawannya FM, Wak, yang berinisial DD. Ingat nggak kalian? Anak yang betuah yang pertama tuh yang hampir diangkut sama Delvi Pian, cuman nggak jadi ikut gara-gara dia nggak muat, yang balik. Polisi ketemu nih sama Dede. Dede ngomong kayak gini, kemarin, Pak, terakhir waktu saya main sama FM diajak sama 2 orang laki-laki dewasa, Pak. Saya nggak tahu tapi namanya siapa, cuman ciri-cirinya gini, kata si Dede. Nah, lalu berbekal informasi dari Dede ini, Wak, polisi pun akhirnya mencari orang-orang di sekitar sana yang memiliki ciri-ciri yang serupa nih. Dan setelah dicari ke sana kemari, akhirnya ada nih, Wak, satu warga yang ngomong ke polisi, Pak polisi, kemarin saya ada lihat nih, ada 2 laki-laki dewasa yang ngeboncengin anak cowok. Ciri-cirinya mereka, Pak, mirip sama yang kayak Bapak cari tadi. Nah, kalau nggak salah, Pak, 2 laki-laki itu namanya Delvi, itu Supian, Pak. Tahu pula, Wak, warganya kena kau. Akhirnya dengan cepat, Wak, waktu itu tanggal 22 Juli tahun 2014, polisi langsung mendatangi rumahnya Delvi dan Supian. Keduanya kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, pada saat diinterogasi ini, Wak, Delvi sama Pian ini ternyata nggak banyak mengelak. Di sana udah pasrah mereka. Mereka pun mengakui semua perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan. Dan selain itu, bernyanyi lah si Delvi ini kan. Dia sebutlah itu 2 nama lainnya yang juga terlibat dalam aksi ini. Siapa dia? Mantan istri si Dita sama si Diki, orang yang dipinjamin parang tuh. Dan setelah mengantongi 2 nama pelaku lainnya, polisi juga langsung menangkap Dita sama si Diki untuk diamankan di kantor polisi. Diki ini paling kasihan lah ya kan. Dan setelah semuanya pelaku ini ditangkap, Wak, Delvi ini juga memberitahu polisi di mana tempat dia menghabisi dan juga menguburkan jasad para korbannya. Akhirnya setelah menghilang sekian lama, ke-7 jasad korban itu pun berhasil ditemukan dalam kondisi yang sudah menjadi tulang belulang. Dan dengan adanya bukti-bukti ini, Wak, ditambah lagi para pelaku juga sudah mengakui perbuatannya, akhirnya persidangan kasus pun dimulai. Pada saat itu pihak berwajib juga mendatangkan banyak sekali saksi, termasuk 2 orang yang membeli daging. Tuh, ya Allah, yang beli dagingnya Delvi sama Pian, Wak. Mereka ditanya kan, daging yang kalian beli dari Pian sama Delvi itu akhirnya kalian buat apa? Kalian tahu nggak itu sebenarnya daging apa? Gitu kan, polisi kan. Mereka jawab, Pak, waktu itu anak mereka berdua tuh si Delvi sama Pian tuh bilangnya daging sapi, Pak. Kami awalnya memang nggak ngerasa curiga, cuma pas kami rebus kok agak aneh memang, Pak. Kok dagingnya cepat kali empuk. Tapi karena saya taunya itu daging sapi, ya udah, saya buatlah dia jadi rendang, Pak. Saya makan sama keluarga saya. Tuh kata keluarga, kata si ibu tuh. Dan pas mereka tahu kalau daging yang mereka beli itu adalah daging FM, Wak, daging manusia,
langsung nggak tes shock muntah-muntah orang tuh. Gak cuma mereka aja Wak, pada saat itu banyak juga orang katanya yang hadir di persidangan tuh memutuskan buat keluar karena mereka udah nggak kuat lagi mendengar detail kejahatan yang sudah dilakukan sama Dajjal ini. Bahkan saking nggak teganya Wak, majelis hakim Bu Sortaria ini sampai nangis loh waktu baca vonis para pelaku nih. Dengan kejahatan yang sangat keji, jahat, bengis itu, para pelaku pun diadili di Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 12 Februari tahun 2015 dan hasilnya adalah pelaku yang bernama Diki yang minjamin parang tadi dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara, sedangkan Dita, Delvi, sama Pian dijatuhi vonis hukuman mati. Dan info terakhir aku dapat tuh katanya Diki ini mengajukan banding juga, terus dikabulkan pula permintaan dia karena memang posisinya waktu itu dia ini bukan pelaku utama. Jadi dia ini lebih karena kayak kejebak dan terpaksa ikut aja jadinya. Sementara Delvi, Dita, sama Supian tetap pada putusan pertama yaitu putusan hukuman mati. Mampus. Salah gue, astagfirullahaladzim. Oke Wak, jadi itu tadi kasus tentang penghilangan nyawa yang sangat sadis kan yang dilakukan sama Delvi CS ini. Sampai sini kalian tahu kan kenapa di awal tadi aku ngasih warning itu adalah jangan makan bandel, kan ada juga makan nih pasti kan. Gak usah aku bilang aku aja di jam-jam makan siang ini macam mana aku makan ini karena memang kasusnya betul-betul menyeramkan itu. Pernah kalian dengar kasus nih kasusnya juga dimuat loh di artikel-artikel luar kalau kalian tahu. Kejahatan tuh memang betul-betul bisa terjadi di mana aja dan bisa menimpa siapa aja. Semoga kasus kayak gini nggak pernah terjadi lagi dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.